Danton kan perwira. Iya. Itu dua sedotan, anggota satu-satu gitu. Banyak pengalaman-pengalaman yang gimana ya, ya membekas lah di kita, pengalaman bagus itu. Jauh dari mana-mana. Kita mau pulang, beli tiket mahal. Jadi kalau di sana itu kita mau cuti dinas, kita harus mengumpulkan dulu, nabung dulu setahun 2 tahun. Suasana apa ya? Politiknya panas terus Tanjung Pinang. Politiknya panas dulu. Panas terus, sehingga saya pun, jangankan masyarakat ya, kami yang FKPD pun bingung. Ini bagaimana nih supaya tidak panas? Mungkin perlu pemadam kebakaran. Ya betul itu, betul. Kalau tidak, kalau kompres kan nggak cukup. Betul. Harus pemadam Jadi kebakaran. setiap saat harus ada AC. Begitu saya melihat anggota batalion yang pesiar menggunakan baju loreng, jalan, kok sepertinya beda, kok sepertinya lebih gagah gitu kan. Gitu ya. Nah, saya lulus SMA itu terus terang ditanya bapak saya, kamu mau masuk polisi enggak? Kebetulan ada yang membantu mantan atasan bapak saya tolak. Enggak pak, saya mau masuk Taruna dulu. Nah, saya tes sampai di pusat, pulang. Ditawari lagi sama bapak saya, ayolah sudah masuk polisi aja secaba. Enggak mau pak, saya mau jadi perwira. Nah, dari situ, kedua, alhamdulillah saya lulus. Dan memang pilihan pertama saya Angkatan Darat. Lain itu tadi soal mungkin passion dari dalam diri abang sendiri. Apalagi yang membuat abang memilih menjadi TNI? Sebenarnya yang paling kuat adalah memang saya ingin membantu orang tua, meringankan beban orang tua. Saya berlima bersaudara. 5 bersaudara? Ya, 2 kuliah, saya anak nomor 3. Kalau saya kuliah lagi, orang tua nanti cari uangnya seperti apa nggak tahu lah. Bapak ini polisi kaya atau polisi biasa aja? Bapak saya polisi yang lurus. Polisi lurus? Iya, bukan nggak mau duit, tapi beliau memegang komitmen. Kalau misalnya Mas Deden ketemu bapak saya waktu itu misalnya melanggar lalu lintas, pasti ditilang, pengadilan. Di lantas ya? Iya, bapak saya nggak mau datang ke rumah apa nggak mau. Sampai mohon maaf, sopir-sopir taksi itu, kalau saya misalnya mau naik angkot, pasti kenal, wajahnya kan mirip semua kita. Iya. Bapak saya namanya Pak Kantor ya, Putu Kantor. Pasti disapa, Le, kamu anaknya Pak Kantor yang polisi itu? Iya Pak, kenapa? Bapakmu itu kejam sekali. Saya ditilang langsung pengadilan, nggak mau dikasih duit. Nah itu, saya mendengar sendiri dari teman-teman sopir-sopir itu. Jadi Seperti itulah reputasi beliau ya? betul. Ya bapak saya memang komitmen orangnya. Polantas yang ya mungkin antara galak dan tegas ya jadinya. Ya, dikenalnya makanya di kalangan dipertahankan itu di Polres di Lantas dari Sersan 2, Bribda ya sekarang, sampai beliau pangkat PL2 atau AIP2. Pengalaman abang menjadi anggota TNI yang paling dramatis lah, karena kan di infanteri nih, Ya. pasti kan pernah ditugaskan ke daerah konflik. Oh ya. Nah, ceritakan daerah mana dan konfliknya serumit atau sekompleks apa waktu abang ditugaskan di sana. Oh ya, tadi ada satu yang pertanyaan belum saya jawab tuh. Iya siap. Kenapa bisa masuk infanteri? Oh iya. Saya yang nanya saya lupa. Silakan. Itu namanya di kita korp ya, korp infanteri, artileri, Gitu ya. artileri Medan, artileri Artileri untuk yang dan lain-lain. Meriam. meriam. Ya. Jadi itu berdasarkan psikologi. Jadi kita sebelum itu kan penjurusan. Nah, kita diberikan tes psikologi, kita masuk kemana? Kebetulan saya infanteri. Saya 16 tahun di Papua, Mas Deden. 16 tahun. Ya, dari saya Letnan 2 dilantik perwira, saya di sana sampai dengan saya 2098 saya di sana, 2015 saya bergeser pindah karena sekolah. Itu udah separuh karir ya? Iya, separuh karir, boleh dibilang separuh karir. 16 tahun. Jadi banyaklah pengalaman di sana. Saya bertugas di pedalaman, bagaimana saya tugas di, kalau sekarang ini jadi daerah konflik sekarang di Pegunungan Tengah, saya pernah di sana 9 bulan. Sebenarnya aman tidak aman tergantung kita. Kalau kita perlakukan masyarakat Papua itu baik, mereka juga akan welcome, mereka akan membantu kita. Namun kalau kita jaga jarak, kemudian banyak menyakiti mereka, banyak kadang-kadang oknum-oknum TNI itu yang tugas di sana, beli ayam masyarakat,
harga rendah, kemudian masih mending dibeli ya. Kadang mereka rampas, itu yang membuat mereka sakit. Nah, jadi memang tidak boleh seperti itu. Ya kalau memang mereka mau makan ayam, TNI itu ya harus membeli. Iya. Harganya ya menyesuaikan harga yang diminta masyarakat. Kalau saya dulu barter, Mas Deden. Barter. Barter. Jadi Agak kita, primitif ya. ya mereka mau. Ya kita tawarkan dulu, tidak kita paksa. Misalnya kita tawarkan, Bapak mau apa? Kami mau beli ayam. Pak, saya pengen sepatu. Saya tidak punya sepatu. Oke, kita beli dari sana, dari kota. Kita kirim waktu pengiriman logistik, dikirim. Kita tukar dengan ayam, tukar dengan madu. Ya. Iya. Di sana kita melaksanakan pembinaan teritorial, membina masyarakat, anak-anak kecil. Jadi saya protapkan dulu, Mas, satu orang anggota memegang satu orang anak kecil. Jadi kalau kita makan itu kan pagi kita sehari kita makan 2 kali kalau di pos. Makan siang dengan makan malam. Pagi tidak makan. Nah, makan itu harus dibagi 2. Tentaranya makan, nanti anak binaannya datang ke pos dikasih itu. Jadi belah 2. Disitulah. Jadi mereka kadang-kadang mereka memang banyak membantu kita. Kadang datang bawa kayu bakar, kita tidak minta. Iya. Dan kita akhirnya dekat sama mereka. Kontak langsung dengan KKB ya kalau sekarang. Ya, KKB. Itu yang paling seru dan paling bikin ya termasuk bikin berdebar juga lah itu saat konflik di mana atau kapan? Yang Itu pernah saya alami sekitar tahun 2001 ya, tahun 2001 nama desanya Koyawage di Kabupaten Jayawijaya. Waktu itu masih satu kabupaten. Sekarang udah ikutnya Puncak Jaya dia. Nah, waktu itu menjelang 17-an. Jadi KKB itu membuat surat ke pos saya. Kebetulan saya dan pos waktu itu. Kekuatan personil 15 orang. Membuat surat pengen menaikkan bendera pada tanggal 16. Saya balas surat itu bahwa saya tidak izinkan naikkan bendera. Kejora itu maksudnya bintang. Ya, bintang Kejora. Tahu-tahu sebelum tanggal 16 subuh itu ramai di ketinggian itu. Ternyata begitu kita keluar bendera sudah berkibar. Ya disitulah kita kasih peringatan dengan tembakan dan mereka bubar. Kemudian kita berupaya untuk pembersihan sekitar dengan harapan tidak ada masyarakat yang jadi korban. Bahkan malam hari itu saya tidak tidur dengan anggota. Kita siaga penuh 24 jam dan membuat rencana-rencana apabila kami terdesak saya harus bagaimana, anggota saya harus bagaimana. Ya alhamdulillah puji Tuhan tidak sampai mereka mengganggu kita karena kita dekat sama masyarakat. Iya. Mereka tidak sama sekali tidak mengganggu. Kalau pengalaman unik sama warga Papua kan ya mohon maaf kadang ya unik lah untuk ya perilakunya sudah gitu, tradisi dia juga agak sedikit berbeda. Udah gitu tadi abang ceritakan sampai ada barter apa segala macam, benar-benar masih ketinggalan lah sama kita yang ada di sini. Cerita paling unik dalam hubungan sosial dengan warga Papua yang paling unik. Untuk warga Papuanya ini saya batasi dulu ya, karena warga Papua khususnya pada saat saya tugas di Koyawage tadi, desa Koyawage. Itu memang jauh dari mana-mana itu, jauh dari mana-mana. Jadi pegunungan itu berarti? Ya di pegunungan. Kita pun waktu itu belum tembus oleh jalan. Sekarang sudah tembus, zamannya Pak Presiden kita sekarang Jokowi sudah tembus. Dulu kita jalan kaki satu harian penuh. Nah, pengalaman saya pernah mengumpulkan ibu-ibu. Di sana hasil pertaniannya kan ubi, kemudian sayur-sayuran dan kentang itu dan lain-lain lah. Nah, kita memberikan pelajaran kepada ibu-ibu bagaimana mengolah ubi supaya menjadi makanan yang lain, tidak hanya direbus atau dikukus ya, termasuk kentang. Saya pernah membuat alat parut kelapa itu dari kaleng susu. Parut kelapa. Kita paku semua. Kita buka, kita paku-paku kan jadi parut itu. Dibalik itu jadi susu, parut.
TNI punya Ya bekal. bekal kita memang bekal kita. Kan sudah habis kita buat dibuatkan parut. parut, ya. Itu untuk parut ubi. Iya, iya. Nah, Karena prajurit juga begitu itu ya. apa ya? Prajurit juga seperti itu juga. Kalau lagi pengen buat sesuatu gitu. Iya sih, kita memberdayakan apa yang kita Apa yang punya. ada ya. Iya. Jadi itu kita parut. Jadi kalau orang Jawa bilang kue timus. Nah, Timus, ya, iya. kita goreng Singkong kan, dan digoreng. Nah, kemudian kentang kita potong tipis-tipis, dijemur, goreng buat keripik. Nah keripik. itu dalam seminggu kita ajari mereka seperti itu. Berikutnya sudah ada dijual di pasar. Nah saya juga cukup bangga juga, wah iya, iya. senang saya karena Iya, apa yang kita ajarkan berguna buat iya, mereka. iya. Dan bagi kita itu bukan teknik-teknik yang sulit, tapi Betul, mereka ternyata juga belum terlalu mengenal yang Betul. begitu ya. Termasuk kami di pos itu kami ternak ayam sampai banyak sekali sehingga mereka juga berpikir, oh ternyata ayam kalau dikandangkan bisa Iya, menghasilkan produktif banyak. dan menghasilkan, Ya, telur juga bisa. Makanya banyak kita harus memang banyak ngajari mereka. Ibaratnya kalau mau Papua maju, jangan sekarang ibaratnya langsung tahu-tahu dikasih komputer, pasti bingung. Harus pelan-pelan memang step by step. Dan saya rasa pengalaman-pengalaman unik ini masih banyak yang memang bisa dikembangkan oleh teman-teman TNI yang sedang tugas di sana sebenarnya. Kalau dia bisa melihat potensi di wilayah yang belum digarap atau belum dikerjakan oleh masyarakat, nah disitulah kesempatan untuk mendekati masyarakat. Dan mungkin kita bisa lihat dan banyak tidak diekspos ya di Instagram itu, mereka tugas sering masyarakat itu menangis seperti kehilangan karena memang ada kedekatan emosional. betul. Mereka kan kadang akses kesehatan susah, jauh. Nah TNI kan setiap pos itu ada tenaga kesehatan. Nah mereka lah kadang yang membantu. Makanan abang kesulitan nggak? Ada bekal atau akhirnya harus menyesuaikan juga dengan Ada bekal, bekal dikasih. Hanya terkadang kalau habis bekal, kadang kan kita dapat kentang dari masyarakat, ya kita beli atau dikasih, kita tanam sekitar pos. Jadi kalau dorongan logistiknya terlambat, tanggal-tanggal kita tua lah bongkar ya. lagi tuh, kita bongkar lagi kentangnya. yang ada dimakan. Ya kita makan. Kadang beras, sisa beras yang ada kita buat bubur, bubur campur garam atau campur gula, baru kita makan rame-rame. Seperti itu. Jadi memang disitulah banyak pembelajaran buat saya, buat anggota saya bagaimana kita bekerja jadi sebuah tim. Termasuk rokok. Jadi kalau di Papua sana di pedalaman di tempat dingin kita rokoknya kretek. Sisa puntung kita kumpulkan. Gitu. Semua anggota pun kita kumpulkan. Nanti dorongan logistik terlambat, Itu kita buka lagi ya, kita buka pakai kertas. Iya, ya, pakai papir Ya, itu ya. ngerokoknya kita berputar gantian. Ya kalau Danton kan perwira Iya, iya. itu dua sedotan, anggota satu-satu gitu. Banyak pengalaman-pengalaman yang gimana ya, ya membekas lah di kita pengalaman bagus itu. Di sana katanya barang-barang bahan pokok pun mahal-mahal, Sangat mahal. sangat mahal. Ya. Misalnya apa? Dulu ya, bukan dulu ya. Iya. Sekarang mana masih? Sekarang kayak sayur-sayur rata-rata kan sudah banyak teman-teman kita dari Jawa yang petani merantau ke Papua. Jadi banyaklah kebun-kebun sayur. Udah otomatis memangkas harga. Kalau dulu kan bawa dikirim dari Jawa, dikirim dari Sulawesi. Nah, itu kan makan ongkos angkot. segala macam ya. Termasuk kecuali garam lah, kalau garam masih, gula masih dari Jawa. Kalau elektronik juga mahal. Itu abang di Papua masih lajang atau udah berkeluarga? Saya dari lajang sampai dengan beranak 2, Gitu. saya di Papua. Oh. Iya. Jadi jumpa istri juga di sana? Enggak. Enggak. Kalau istri jumpanya waktu SMA, Oh gitu. Kekasih lama. kekasih lama. Kalau orang Jawa bilang teklek kecemplung kalen. Apa tuh? Ya. Sendal. Daripada golek, aluang balen. Nah, daripada mencari lagi, lebih baik kembali jadian CLBK lagi kan. Iya. Terus dari Papua, abang ada penugasan kemana lagi waktu itu? Saya dari tahun pertama dinas sampai tahun 2014 ya. Dari tahun 98 sampai 2014 saya di Papua.
2015 1 tahun saya sekolah. 2015 awal saya pindah ke Sumatera, ke Medan. Kemudian lompat lagi 1 tahun di Medan. 2016 saya dandim di Tanjung Balai Karimun sampai 2018. Kemudian saya pindah lagi Kasrem Sibolga dari 2018 sampai 2019 akhir September. Baru saya geser ke sini. Di antara di Kepri, Abang ngerasa apa namanya wilayah yang ya menurut Abang nyaman lah dalam bersosialisasi itu di mana kalau di Kepri? Kalau di Abang kan Bintan, Karimun ya udah sama Tanjung Pinang aja. Kalau di Kepri ya, saya lihat sebenarnya tipikal masyarakat di Indonesia itu kan berbeda-beda ya. Kalau dibandingkan dengan Papua ya jauh lah. Di sini lebih artinya di sana kan keras, pembawaan wataknya keras. Kalau di sini kan halus, ya, lebih halus lah di sini. Artinya halusnya ya masih halus Jawa, namun dia ya gimana ya? Jadi saya kalau dulu kan di Papua saya sering marah, ya kan? Wajar di sana itu. Jadi orang tipikal keras ya sudah umum lah di sana. Begitu ke sini harus mengubah itu juga ya. Iya, watak saya yang dulu keras saya harus rubah. Cuman kan sulit. Abang ketika tahu misalnya dapat surat apa namanya penugasan di tempat baru keluar dari Papua, ada perasaan lega atau lebih banyak sedih atau gimana? Saya tebak sih pasti lega. Ya otomatis lega lah. Karena di sana itu ya mohon maaf ya jauh dari mana-mana. Kita mau pulang beli tiket mahal. Jadi kalau di sana itu kita mau cuti dinas, kita harus mengumpulkan dulu, nabung dulu setahun 2 tahun. Udah terkumpul, apalagi anggota ya, sama lah, kumpul 2 tahun, bawa pulang cuti, pulang ke Jawa atau kemana, habis, balik lagi nol lagi. Nah, kendala yang di sana seperti itu, karena tunjangan di Papua untuk ASN maupun TNI itu sekitar 600-an ribu lah, kecil memang. Itu kalau penugasan di wilayah konflik atau negara memang menyatakan satu daerah darurat dan di sana harus masuk ada TNI-nya, gaji dan apa namanya insentif-insentif lain itu dibayarkan normal atau lebih untuk kan tadi Abang bilang kalau apa namanya logistik agak itu jajan-jajannya itu dari gaji sendiri atau negara memang sudah? Kalau tugas di Papua itu untuk TNI saya bicara ya, kita untuk prajurit reguler semuanya dapat tunjangan Papua. Itu besarnya sekitar berapa itu 75% dari gaji atau berapa ya? 600 sampai 800 ribu itu. Sesuai kepangkatan. Sesuai golongan kepangkatan. Kalau penugasan, kita tugas operasi, itu ada namanya tunjangan perbatasan. Itu bisa sampai 150% dari gaji. Tunjangan perbatasan untuk Satgas. Untuk Satgas ya. Termasuk yang tugas di daerah rawan itu juga dapat sekian persen dari gaji yang diterima termasuk remon segala macam. Jadi cukup membantu. Namun untuk yang reguler, yang organik itu dia hanya dapat tunjangan Papua. Ya, sekitar itulah 75% lah sesuai kepangkatan. Informasi terakhir yang saya dapat ini Bang Putut mau pamit dari Kodim Bintan. Ya, alhamdulillah ya. Betul informasi itu ya? Ya, puji Tuhan, saya 3 hari yang lalu mendapatkan surat keputusan untuk pindah satuan. Pindah satuan ke Markas Besar TNI Angkatan Darat di Jakarta, di Staf Inspektorat di Itjenat, Inspektorat Jenderal Angkatan Darat. Itu apa namanya? Suasananya benar-benar baru kalau sesuai surat itu. Ya, di Mabes. Baru buat Abang saya. belum pernah berkantor di Mabes? Saya belum pernah tugas di sana, tapi kalau ke sana ya sering. Iya. Hanya kalau bertugas Langsung berkantor di sana? Ya, berdinas di sana belum, baru kali ini. Iya. Baru kali ini saya berdinas di Jawa. Ya. Oh, di Pulau Jawa pun baru itu ya? 25 tahun saya dinas, baru kali ini saya dapat tugas dinas di Jawa. Sebelumnya kan 16 tahun di Papua. Iya.
kemudian sekian tahun di Itu udah lebih dari setengah karirnya. ya betul lebih ya kan biasanya kalau kayak saya nih ya itu 30 sampai 32 tahun lah kita dinas itu dari 0 tahun sampai pensiun. Saya minta ke sana Bang, bertugas di Kodim Bintan, terutama Tanjung Pinang. Kesan Abang terhadap kota ini. Ya, kesan saya sebenarnya untuk masyarakatnya cukup baik, welcome, ya. Semua orangnya welcome. Ya, hanya suasana apa ya? Politiknya panas terus Tanjung Pinang. Politiknya panas dulu. Panas terus, sehingga saya pun jangankan masyarakat ya, kami yang FKPD pun bingung. Ini bagaimana nih supaya tidak panas? Ya. Mungkin perlu pemadam kebakaran. Ya betul itu, betul. Kalau tidak Kalau harus kompres sering- kan nggak cukup, Betul. harus pemadam Jadi kebakaran. setiap saat harus ada AC. Duduk di tempat ber-AC supaya dingin. Ya kan? Betul. Nah, tapi memang kalau menurut saya sebenarnya pimpinan daerah FKPD itu harus kompak. Saat ini nggak kompak. Ya, yang bilang Mas Deden loh, bukan saya kan. Nah, kan Mas Deden yang bilang kan. Saat ini kurang kompak kayaknya. Ya, Bukan cuma kompak, jangan-jangan kocar kacir. saling blok, ada Ya. blok sendiri. kita berharap sebenarnya semua bisa diselesaikan dengan baik. Asal semua mau bercermin dari orang lain. Maksudnya kalau kita bercermin sendiri kan selalu menganggap kita itu ganteng, cantik, sempurna kan. Iya. Tapi kalau kita bercermin, tapi yang melihat orang lain, pasti orang lain itu akan ngasih tahu. Iya. Oh Pak, Bu itu Kurang ini, kurang ya, itu lipstiknya agak miring-miring itu. Nah, gitu seperti itu. Atau oh, bedaknya terlalu tebal Bu, misalnya seperti itu. Jadi kan lipstik ibu itu sama bedak ibu itu memang tebal ya? Ibu siapa ya? Oke, bulan apa Bang? Tanggal berapa? Eh, Purna tugas di sini? saya belum tahu, tergantung dari Komandan Oh, Korem. nggak disebutkan tanggal ya? Belum, saya dilepas. Kalau surat keputusan kasatnya sudah 2-3 hari yang lalu keluar. Mohon maaf, Desember malah. Desember ya? 30 Desember. Hanya masalah saya dilepas tergantung Komandan Korem. Kapan saya mau dilepas, saya tinggal ikut perintah saja. Jangan-jangan nggak dilepas Bang? Waduh, Lepas. janganlah. Atau Abang pengen dilepas dari sini? Ya, saya harus berkarir. Tidak mungkin saya di sini terus. Siap, Kalau di sini terus ya saya berarti mandek. Ngejar bintang-bintang ya? Amin, mohon doa restunya lah. Bang, saya punya 5 pertanyaan. Pertanyaan ini nama semua. Ya. Abang cukup sebutkan yang terkesan di benak Abang apa terkait nama-nama yang saya sebutkan. Jenderal Ahana Nasution. Beliau adalah figur yang jadi panutan untuk seluruh generasi muda TNI Angkatan Darat khususnya ya, karena beliau memang Angkatan Darat. Beliau menciptakan buku perang gerilya. Beliau yang dulu menciptakan duifungsi ABRI ya, cuman disalahgunakan. Sebenarnya tujuannya tidak seperti itu. Beliau adalah seorang tokoh di TNI AD yang memang diakui oleh dunia. Oke, cukup. Luhut Binsar Panjaitan. Sama, beliau juga waktu itu beliau dari awal dinas, dari Letnan 2 sampai pangkat tinggi, beliau di Kopassus. Beliau juga berprestasi di pembebasan tawanan penyanderaan itu pesawat Garuda di Woila. Nah, beliau masuk di situ juga. Kemudian beliau orang berprestasi lah di Angkatan Darat. Nah, makanya bisa jadi menteri. Kalau tidak berprestasi, tak akan bisa jadi menteri. Betul. Ansar Ahmad. Pak Ansar Ahmad, gubernur. Gubernur. Ya. Beliau orangnya welcome. Baik. Welcome. Ya, kebapaan. Ya, cocok lah. Kalau seorang pemimpin itu memang harus kebapaan. Kalau perempuan ya harus keibuan, kan gitu. Jangan sampai dibolak-balik. Ya, sekarang ke Ibu Wali Kota Tanjung Pinang Rahma sebagai ya mitra Ya. Kodim lah. Ya, beliau memang mitra kami FKPD. Beliau baik orangnya, pada dasarnya baik. Namun namanya manusia kan tidak semua manusia kita harus berharap sempurna. Namanya ada kekurangan-kekurangan itu wajar sebagai manusia.
Namun ya kita sebagai rekan FKPD ataupun rekan-rekan yang lain masyarakat harus selalu memberikan masukan ke beliau supaya beliau tidak salah langkah. Kalau beliau salah langkah kan yang rugi masyarakat juga. Artinya kita harus selalu memberikan masukan, memberikan kritik, memberikan saran. Ya kita berharap ibu kita ini Ibu abang aja, bukan ibu kita. nah, ibu kita semua kan Oke. sekarang ya Iya, secara iya. politis itu ibu Betul, kita betul. ya kan. Oke. Nah, nanti kalau sudah tidak jadi pejabat lagi terserah kan. Siap, gitu. siap. Artinya ya kita harus harus mendukung dalam arti kita berikan masukan yang positif. Kritik-kritik harus sesuai kenyataan, jangan kita manis-manis saja. Kalau manis-manis nanti jadinya diabetes, Iya, sakit iya. kan. Iya, iya. Nah, lebih baik mencegah diabetes seperti apa? Daripada dipotong kaki, iya kan? Amputasi lebih